Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa kulli niyatis salihah. Allahumma barik man hadara ta'allama wa 'allama fi hadzal masjid nurul iman fi sihhati wal afiyah wassalamah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahi walhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya jamaah Masjid Nurul Iman yang tentunya Al-Fakir muliakan karena Allah, dalam hal ini segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, bil khusus guru kita, panutan kita yang pada saat ini berhalangan, yakni Ayahanda Profesor Dr. Ustadz Yusuf Baihaqi Al-Hafiz. Senantiasa kita doakan beliau ditambah kemuliaannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bil khusus para bapak, para sepuh, para orang tua, para haji, para hajah tanpa terkecuali, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan subuh ini senantiasa diliputi rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Iya. Kantongnya sehat Bu? Alhamdulillah. Pokoknya masih sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirinkan Allah Ta'ala, sebelum masuk pada tema kajian kita, ada 3 cara merawat istiqomah pasca Ramadan. Bu, boy. Kata ulama Bapak Ibu, kenapa sih setiap ada majelis pengajian bil khusus singisine aswaja ahlu sunnah wal jamaah mesti diawali dengan lapat basmalah, abdole baca Fatihah. Kata Syekh Nawawi Bapak Ibu dalam naskah sarah kitab beliau Bidayatil Hidayah, kata beliau kalimatul basmalati arba'u fa fiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu, basmalah kun anak 4 lafaz. Ada berapa Pak? Ada berapa?
Kata siapa? Kata Ustadz ya. Satu Bu. Mi Allah. Apa Bu? Allahi. Terus apa Pak? Ayo hafal ta bismillah. Satu bismi, kedua Allahi, ketiga, keempat anapira berarti Pak. Ada 4. Ada berapa? Kata Syekh Nawawi, kenapa lafaz basmalah ada 4? Beliau mengkorelasikan daripada ayat Allah, la atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca basmalah pendeknya Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung Bapak Ibu kita tuh minta pertolongan sama Allah agar bagaimana terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena setan Bapak Ibu ngegoda dari 4 arah. Satu dari depan, kedua Bu, ketiga, keempat. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, amon setan ngegoda dari arah depan, kata ulama, ibu tuh digoda dari perkara dunia. Dari apa Pak? Perkara dunia. Biar nyari rezekinya maaf-maaf yang haram. 271 triliun. Rabi ini ditangkap. Udune isin malah mengkenen. Ting bating, wong edan dongan, wong korupsi ki mengkenen ku, tangane senyum maning Pak. Tuh luar biasa. Jadi kalau kita tergoda dari perkara dunia, berarti kitanya masuk pada jebakan setan laknatullah alaih. Hayya 'alas shalah. MBGG Juhur bisa asar maning. Ya Allah, ada nggak orangnya kayak begitu Pak? Nggak ada di sini Bu ya? Nggak ada lah, nggak ada bedanya. Nggak ada di sini malam alhamdulillah. Kedua Ibu, dari arah belakang, lewat digoda dunia dari belakang. Kata ulama para mufassirin, ahli tafsir, bil khusus guru kita, yakni ayahanda Ustadz Yusuf Baihaqi, dari belakang tupa digoda dari perkara akhirat. Bapaknya sholatnya tidak mendekati khusyuk, walaupun untuk akhirul zaman kayaknya sholat khusyuk susah. Minimal bapaknya tenang. Apa Bu? Tenang ibu nih, sholat kun tenang. Maaf ya Pak Hadi berdiri, uang ini mah pengen takbir. Ketika bapaknya berdiri, mesti sebelum berdiri mah diajarin sama guru-guru kita Pak. Liridho illahi ta'ala Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dorong takbir. Apalagi Pak Imam tadi sebelum takbir, qul a'udzu birabb mali ila. Terus begitu. Dalam rangka apa Pak? Untuk memantapkan masuk pada tahap kekhusyuan ketika sholat kepada Allah. Makanya Pak, hati-hati. Usolli mah hukumnya nggak wajib. Hukumnya apa Pak? Sunnah, perspektif mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik orang nggak usolli. Jadi yang usolli sholatnya sah, yang nggak usolli sah nggak Pak? Woi, aja ragu-ragu gimana? Yang nggak usolli sah nggak sholatnya? Sah. Wong sepakat 4 mazhab mah niat mah di dalam hati. Maka kata Syekh Nawawi, kenapa orang pakai usolli
imam tadi itu baca usul, kedengeran sama al-fakir untuk mensinkronkan lisan bersuara terdengar ke telinga, dari telinga masuk ke otak, dari otak turun ke kolbu, sinkron antar lisan dan hati ngucape usoli. Cuman usul ini aja kuat-kuat ya Bang. Kadang-kadang ada Pak di tempat kita usoli fardol terus orang jadi maning. Orang jadi maning sampai imamnya ruku masih Allah be Allah. Iki arahnya apa Pak? Ragu. Wis tancap baik Allah tuh. Ketika Bapak Ibu narik dari bawah ke atas, ini ada caranya Pak. Maka niti Pak, guru-guru kami mewasiatkan ngajilah dengan guru yang guru tersebut ada guru tersebut ada guru nyampe ke Nabi Muhammad. Jangan ikutan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Perkara yang tidak tahu dalam agama nitip Bapak Ibunya, tolong tanya sama ahlinya guru. Bapak maaf Ibu, sakitnya sakit jantung, berobat ke dokter telinga, sembuh nggak sakitnya Bu? Enggak. Atau dibalik, ibunya sakit kupingnya, berobat ke dokter jantung, sembuh nggak ininya? Enggak. Apa yang terjadi Bu? Nambah budeg. Lah salah dokter. Nih hari sekarang ya Allah Robi, jangan disebutin Bu, lagi viral, jangan ya Samsudin. Ketangkep ya, bukan ustadz ya, betul. Iya. Jadi nanya dengan ahli agama, dalam ini guru kita Bapak Dr. Yusuf Bahyaki. Satu Bu, ngangkat. Ibu jangan ikutin Pak ya, jangan nitip, mesti tahu takbir ya. Satu, Allahu Akbar. Riwayat pertama ini dekat kepada kedua kendang telinga. Riwayat kedua sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Amun ibu maaf, jangan dilebarin, makruh. Amun takbir ibunya mepet baik. Allah, enggak boleh dilebarin, makruh. Jadi Bapak kalau ada yang begini misal, Allah Akbar, Bu, anak contoh ya orang. Ini belum didapat nih Pak Haji nih. Jadi dua riwayatnya. Jadi kita dalam beragama tidak boleh ikutan, mesti Pak. Karena kata ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu. Li'annal amala la yasluhu ila bi'ilmi. Dikhawatirkan kata ulama, kalau kita beramal, khawatir tidak sah amal kita, melainkan dengan ilmu. Kedua, wis takbir ke Bu. Tangannya mesti ada. Allahu Akbar. Dalam kitab Kasyifatu saja mesti sing abdol mapa barnya di atas, bukan di bawah. Kebanyakan di atas apa bawah Pak? Pak, Mang, oi. Banyakan di mana? Atas apa bawah? Bawah. Amon ngaji mah enak baru ilmu nih. Allahu Akbar. Tuh. Nanti ketika bar masuk kedua tangan, 4 mazhab berbicara. 1, Imam Hanafi, Imam Ahmad di bawah udel. Bu, woi, di bawah, kelihatan nggak udelnya Bu? Lah yang enggak lah, Ibu main enak aja tuh di bawah udel. Ketiga Bu, perspektif mayoriti mazhab Syafi'i, maka jangan ikutan. 1, tahta sodrihi fauqa surratihi, Imam Syafi'i dan pengikutnya di bawah dada, di atas pusar. Tuh miring sedikit, maaf ya Pak, kira-kira ada yang nongol nggak Pak sebelah kiri tumit? Ada nggak Pak? Pak, ada. Kata Syekh Nawawi, li'annal qalba, mensinkronkan tangan pada pergelangan jam tangan masuk tepat pada kolbu. Jadi orang asal di bawah dada, di atas ko mengkenen. Iki macam miring mengkenen baju. Bu.
Begini, ada nggak di sini nih? Bu, ditakon mengaji, kelipen mengkonon. Wih bengen kita nih jagalnya kalau golok jeruk. Le jangan mesti ada ilmunya. Jadi nggak ikut-ikutan. Sepakat Bapak Ibu? Jadi Bapak nanti cakep sholatnya. Allahu Akbar. Ditakon, bah, iku apa? Iki arane perspektif mazhab Syafi'i dalam kitab Kasyifatus Saja. Bu, jadi sebelah, alah ngotak. Ya apa-apa. Alhamdulillah. Mesti ada tuntunannya. Keempat, Abah Haji, Pak Haji pernah ke Mekah Madinah. Al-Fakir pernah. Ngelihat nggak bah? Ada yang takbir nggak sedekap? Ada nggak Pak? Ada nggak tuntunannya? Ada Pak. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mazhab yang kedua. Allahu Akbar. Kebanyakan di Maroko begini aja Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Harus sedekap. Jadi Bapak jangan dipraktekin di sini mah. Boh nggak ada mayoritinya. Bapaknya pulang kerja, celana dasar, sholat zuhur. Allahu Akbar. Waduh. Suara enak lah beragamanya ya. Nah, itu kayak Pak Imam tuh tadi sedekap tuh. Ngikut mayoriti mazhab Imam. Sekarang apa ya Allah Pak? Hati-hati ya Pak. Hati-hati sekarang kebablasan. Maka cara hematnya, cara selamatnya, Bapak Ibu ikutin guru kita, di antaranya ayahanda Bapak Doktor yakni Yusuf Baihaqi. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi ada caranya Pak. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui secara muqaddimah, maka kita masuk ke benang merah. Bapak Ibu, tips yang pertama pasca Ramadan, sebelum itu Al-Fakir ngambil Pak. Sebenarnya Pak, kalau pengen dibawa semua kitanya ribet bah. Kitab Al-Azkar sejilid semene. Kitab I'anatul Tolibin patang jilid. Jere kita, waduh ikin makanya pindahan baya. Fungsinya ada tab tuh baya. Sekarang mah mudah, download di PDF, nanti kitab kuning ada semua. Itu untuk menghemat daripada waktu atau membawa yang sekiranya banyak. Tetapi guru kami menghimbau kalau menyampaikan sesuatu tolong mesti ada referensinya. Alhamdulillah. Satu Ibu Bapak tipsnya. Sebelum masuk tips kata Syekh Al-Bashir Al-Hafi, bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahrir Ramadan. Sejelek-jeleknya kampung, sejelek-jeleknya kaum, sejelek-jeleknya personality pribadi, dia hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Ramadan entek, sholat subuh entah. Saya tanya nih Bu, ini kan ini segini nih, saya tanya nih Bu, boy, malam pertama sholat raweh banyak nggak yang datang Bu? Banyak nggak Pak? Sekarang mana orangnya? Yang biasa itu kemana orangnya? Ada nggak? Ada. Subuh pertama rame nggak Pak? Rame nggak? Sekarang mana Mang Udinnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Tuh. Berarti kalau ada tipikal orang seperti ini, berarti kurang lebihnya kata Syekh Hafi, dia hanya menghambakan dirinya kepada Ramadan, bukan kepada. Maka Syekh Hafi melanjutkan makolahnya, inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sejatinya jemaah Nurul Iman, orang-orang yang soleh insya Allah ibadah tuh sepanjang tahun, enggak kenal namanya hanya Ramadan saja. Ibu, habis sholat Isya Ramadan, sholat apa? Habis terawih? Terawih adanya di Ramadan aja apa di bulan-bulan lain?
Iya, sholat witir di Ramadan aja Pak, apa di luar Ramadan gak ada? Pertanyaan witir enggak? Sing bener. Alhamdulillah. Bapak witir. Jangan Ramadan orang witir. Kata istri, bah, orang witir ta. Wis mau Ramadan. Ayo nggak boleh. Witir mas sepanjang bulan. Maka opsinya dua Bapak. Satu, sholat witir bisa habis sholat isya, ngikutin pendapat Abu Bakar Siddiq. Ini buat siapa? Buat yang matanya nggak kuat. Sholatnya habis sholat. Paling dikit Abah Haji 1, maksimal paling dikitnya 3. 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, paling banyak 11. Ibu milih mana? 1 sama 11? waduh. Ku emang ibu-ibu memang konon ku bah. Wong di kongkon milih siji. Boleh Pak. Tetapi kalau bapaknya kuat matanya, Kang Ustadz, kita mah jago begadang. Wong mau wingi be kita nonton Irak Indonesia. Walaupun 2-1 kalah. Extra time itu. Ngejengkeli mah wasit. Iya tak Kang? Sedurung subuh sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat witir. Nggak ada namanya witir. Nggak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi ibunya pilih aja. Witir abis isya apa witir setelah tahajud. Milih yang mana nih Bu? Tuh. 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ditanya, teh, perasaan maaf ya teh, sholat witirnya 1 rakaat aja. Alhamdulillah Bu Haji, ini ge udah jalan 5 tahun 1 rakaat. Waduh, bahaya ya. Nanti niatnya beda kalau 1 rakaat terus mah. Usolli sunatal witri rakaatan wal peleti. Pelit ibunya. Jangan ya, 3 ya Pak. Sepakat? Ini mah kalau mepet aja 1. Alhamdulillah. Bapak Ibu kembali ke benang merah. Pasca Ramadan, ibu bapak tipsnya kata ulama memperbanyak doa. Baik di dalam sholat, lebih-lebih di luar sholat. Maka saya Pak nulis dalam buku catatan ini, saya salin perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, la yambagi lil imami wal ma'mumi, tidaklah patut bagi seorang imam dan seorang makmum an yakhruja minal masjidi min ghairi du'ain, keluar dari masjid durung doa. Durung apa Pak? Ini enggak patut kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun enggak haram, tetapi kurang bagus Pak. Bapak pernah nggak ngeliat imam misalnya uluk salam ya? Tapi nggak mungkin lah terjadi di sini mah ya. Begitu imamnya sholat nih, pas uluk salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wes balik. Ada nggak Pak? Ada nggak? Nggak patut. Kudu zikir dempit. Tetapi yang kayak begini ini bukan imam. Siapa kebanyakan? Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada. Itu nggak patut Pak kata Syekh Abdul Qadir. Begitu maka imam tuh Pak, diangkatnya imam tadi abah imam tuh masya Allah mesti wajib bapaknya ngikutin. Maka bapak ibu klasifikasinya sholat tuh berjamaah 27 derajat. Tetapi nggak semerta-merta bapak masuk dapat 27 ibunya. Mesti ada yang wajib, ada yang sunnah kebagi 2 hayat abad, ada juga makruh. Apa itu makruh? Nanti kalau bapak melanggar ini aturan main sholat, yang tadinya 27 terkikis bisa jadi 20. Kenapa? Kitanya nggak ngikutin Mang Haji imam. Bagaimana caranya Pak? Mang Haji imam. Begitu salam,
diatur oleh kitab. Salamnya aja sembarangan, Bapak Ibu. Bu, dengerin nih, liatin lagi praktek nih. Bagaimana nengoknya? Nengoknya pada lapat mim baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Si nengok apa, Pak? Endase udu badane. Bapak ulang serempak salam, saya yang nengok, Pak. 1, 2, 3. Wih, aja lama-lama gitu, Pak. Ulang lagi, Pak. 1, 2, 3. Lagi, Pak. Tuh, cakep ibadahnya. Kum baru nengok. Ikim aja mentang-mentang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sueb. Jangan. Kudu ada ilmu. Nah, bagaimana makruhnya makmum? Maka ikuti aturan imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nggak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh salam dulu, Pak. Makruh hukumnya. Nanti terkikis kepalanya. Kapan nanti makmum salam? Ketika Mang Haji Udin selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Serempak baru. Rata-rata makmum ngeduluin imam nggak, Pak? Ngeduluin nggak? Banyak yang ngeduluin. Wong imam belum selesai ke kiri, makmum wis. Ini makruh namanya. Makruh tuh, Pak, kalau kata santri mah kariha yakrohu karhan wa makrohan fahuwa karihun wa zaka makruhun. Makruh arti dasarnya adalah maaf-maaf sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, punten Ibu, tips yang pertama banyak doa. Kapan doanya? Ketika tahiyat akhir. Abah Imam tadi doa dalam kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari mensunahkan ibu karo bapak doa setelah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum. Aja salam langsung, aman bisa mah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Cuman aja di lagu nih ya, bukan kesuaian, iki mah contoh. Baca begitu. Kata si yang ngedenger, Kang Ustadz, saya mah jadi imam tuh enggak baca itu, baca apa sirane mad? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Waduh, iku mah kesuaian gitu ya. Jangan. Kudu ngaji juga mang imamnya tuh. Begitu. Baca Ibu. Ini untuk apa? Biar pasca Ramadan ditegakkan kita punya keimanan, tidak tergoda dengan godaan iblis. Dindarkan. Jadi doa tuh. Sepakat Bapak Ibu? Apal Bapak Ibu? Ulang maning bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika wa min adzabit. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat wa min masihid dajjal ya muqallibal sabbit ala dinik. Tuh. Baca bapaknya nggak apa-apa tuh. Tetapi ini juga Pak Jadi punten ada maklumat imam dan makmum biar nggak fitnah. Bapak-bapak mulai sekarang berlaku siapapun imamnya tahiyat akhir mohon maaf kalau rada lama enggak kayaknya mas sebentar baca doa. Sepakat tuh amalin seperti sujud Pak Jadi. Sujud tuh Pak baca tasbihnya sekali, maksimal banyak 3 kali, 5 boleh, 7 boleh, 9 paling banyak 11. Bolehkah imam sujudnya bacanya tasbih 11? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau disetujuin sama bapak-bapak, saya pulang haji, udah ngotak mah.
Saya pulang ngaji. Saya dapat arba'in 8 hari ning Madinah. Ora putus-putus. Jadi PRT nakon ora kita. Kata dianya, nanti Robbing Firly duduk iftiros, saya sujudnya bacaan 11, sepakat bapak? Bapaknya nyaut, enggak begitu. Lah nggak boleh imam baca panjang karena makmumnya nggak sepakat. Nggak boleh kalau imam maksakan nanti makruh. Nah, kadang-kadang Pak yang ajan dia cuman jamnya 1, berarti yang sholat berapa? 2. Iku gemetik pada ompong kabeh. Sing ajan deke, sing imam bature ompong pada berompong. Akbar. Wow, yang sholat berapa orang Pak? 2 cuman. Ya Allah, begitu imam lu aja metik ya pakai getar kabeh. Yus kita imam. Allahu Akbar. Udah apa Bu? Udah tua yang imam. Lah sebelum imam kan ditoel. Haji Udin sisirane aja dawa-dawa ya. Iya nggak boleh dawa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Terus Bu, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim waladhdallin. Jadi makmumnya, ai dolin maning. Dolan toel dolin ya kita norapalku ribut centang-centangan Pak. Ya salahnya yang mudanya nggak mau datang ya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan di sini memang nggak ada abah imam ya. Amin ya Rabbal. Kemudian Bapak Ibu, setelah doa dalam sholat dianjurin doa setelah sholat. Bareng-bareng ya Pak, ini doanya. Allahumma ahrimni lazzata maksiatika. Ya Allah, luputkanlah dariku kelezatan dalam bermaksiat. Warzuqni lazzata fi ta'atika. Ya Allah, berikanlah kepadaku kenikmatan dalam beribadah. Tuh, cakep Pak, doanya begitu minta sama Allah. Karena banyak orang saat ini ketika sholat tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Makmum memang. Si makmum nggak dapat dia kelezatan dalam beribadah. Iya, ada nggak gitu Pak? Sholat. Sami Allah. Ada nggak gitu Pak? Lah ada banyak. Wong ngangkatnya berat begini doang. Ya Allah Rabbi. Si Pak diangkat tuh begitu tuh. Benar apa benar? Ya Allah Rabbi. Begitu habis sholat. Amin. Ya Allah Rabbi. Itu namanya apa Pak? Tidak ada kelezatan dalam beribadah. Siapa yang sudah menikmati Pak? Orang-orang dulu. Bapak lihat dalam kitabnya Hikayatus Sahabah. Umar bin Khattab ditusuk oleh orang Syiah Abu Lu'lu'ah dalam sholatnya. Kata Imam Ghazali, kenapa Umar bin Khattab tidak merasakan sakit Bu? Karena sahabat Nabi ketika sholat lupa segala-galanya. Kapan Umar merasakan sakit? Setelah uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lara ya. MBK sakit. Dalam sholat enggak sakit. Kalau kita maka balik. Lagi sholat ingat segala-galanya. Ibu sholat Allah. Mejikom durung mati kan ya. Sami Allah
sayur asem durung dimati nih kan ya. Allah, ya antep ana film India ki. Allah. Ini masih lumrah lah ya. Alhamdulillah. Maka kita doakan abah imam kita, ustadz kita sehat. Amin ya rabbal. Maka Bapak Ibu, tips yang pertama banyak doa dalam sholat. Yang kedua banyak doa setelah. Apa perintahnya Bapak Ibu? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya dikabulkan. Alhamdulillah. Ibu, tips yang kedua, hadir di dalam majelis ilmu. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ibunya ngaji, bapaknya ngaji, nanti bertatap muka dengan pengajar. Ini padinya luar biasa. Innallaha, kata Nabi, innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan. Woi. Di ars Allah itu ada satu gedung, satu kota. Yang mana kota itu maktuban ala babiha. Kalau Bapak ke Madinah, ke Mekah, masuk nih Pak. Ada gerbang apa Pak Hadi? Gerbang Selamada. Nanti di arsnya Allah Pak, ada gerbang, ada kota. Sebelum masuk kota ada gapura. Manzarul ulama'a faka'annama zarul anbiya. Sesiapa orang yang berkunjung dengan ulama, maka seakan-akan ia berkunjung ke para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad. Jadi Bapak ketemu guru kita Ustadz Yusuf, itu sama dengan kita memuliakan para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Innal ulama'a warasatul anbiya. Maka mamang nitip, kalau ke rumah Ustadz jangan kosong-kosong amat. Bawa minimal gula kopi. Sepakat Pak? Uang bengen mah amun silaturahim Pak. Gegawaan. Betul Pak? Saya masih ngaji sama guru Pak, ngaji alat. Ketika itu saya WA Pak Jadi Abah. Tat, doyan seblak orang. Tak WA. Ngejawab guru kita nih. Doyan nong, level pira 5 bay. Ngerti jadi kita. Tak tukuni ya Pak Haji. Nih Al-Furqan, tahu Al-Furqan Pak? Nih Marco, nih turun ke bawah. Bapak sebelah bengkel Omega di situ tuh bawah tuh. Seblak jebret. Saya beliin Pak Haji sebelum ngaji alat tuh. Tak beliin, set ngaji. Makan seblaknya, kata guru saya, enak juga ya nong. Dalam hati kita ngomong nih, ya gratis kata. Dalam hati begitu, nggak langsung lah begitu. Gitu, walaupun ngaji ke rumah guru mah kudu bawa. Untuk apa Pak? Mengharap berkah dari baginda Nabi Muhammad. Jangan Bapak nanti Ustadz nih, Abah Ustadz imam sakit ditengok sama Bapak. Pak Ustadz, apa yang dirasain? Kata Pak Hajinya, kata Ustadznya, mana mau gua rasain, lo orang enggak bawa apa-apa. Tuh, salah bapaknya. Berarti bawa apa Pak? Lah bawa jeruk, begitu. Sepakat Bapak Ibu? Ya kudu ngerti begitu. Lah ya Ustadz gini tanya apa yang dirasa katanya. Lah tuh nggak ada yang dirasa, zamannya nggak ngerti. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, tips yang kedua, hadirin terus majelis guru kita Ustadz Yusuf Baihaqi. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi terakhir, ini ada sisa waktu 7 menit, boleh nanti sesi tanya jawab Pak ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Nah, tips yang ketiga, yang terakhir itu Bapaknya istiqomah melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak sempat doa, udah ngangkat aja Robbana Atina. Saya salin dalam kitabnya Mirqatus Su'ud, saya ketemu Pak Haji Hadi, kitab Syarah Sulmat Taufik. Kenapa disebut sapu jagat tuh Pak? Ada artinya. Jadi orang yang Robbana Atina itu, kata beliau, wa hasanatud dunya, orang yang minta kebaikan dunia itu udah global. Al ilmu minta ilmu, wal ibadatu minta ibadah, awil afiatu minta sehat, badan dipakai ibadah, al mar'atu jamilah minta rabi sing
Soleh, amun bisa mah aja siji lo. Enak baik bapak mah, siji baik gitu. Apalagi tuh luar biasa. Jadi Robbanat ini sapu jagat. Kenapa? Udah ada di dalamnya. Maka Bapak doakan saya sehat. Amin ya Rabbal. Saya kalau ngisi tabligh akbar Pak, nih hari ini nih Pak Haji Hadi. Saya tadi berangkat dari Tanjung Bintang Pak Haji Hadi. Tanjung Bintang. Berangkat jam berapa tadi Nong? Jam 4. Jam 3 bangun. Jadi kita masih belekan. Jadi misalnya adus. Berangkat Pak. Tuh. Karena saya prinsipnya apapun bentuknya jauh dekat, kalau itu ngaji, Pak, insya Allah selagi badan sehat berangkat. Amin ya Rabbal. Karena Pak Haji Hadi, Abah Haji Punten, waktu saya belum ditakdirkan punya kendaraan mobil, Bapak Ibu, saya ngisi di Panjang Pak Haji Hadi. Kebetulan saya lagi di Tanjung Bintang jasadnya. Ustadz, jadwal. Jadi kita, iya jadwal ya. Berangkat Pak dari Tanjung Bintang pakai motor jam 3. Jam setengah 4. Tapi nggak sendirian, takut saya Pak. Begal ya, senajan kita bisa silat ya, amun dikeroyokan keleh begitu ya. Dia berdua naik motor, setengah 4 ngajari Panjang padi. Alhamdulillah. Nah, niat saya, ya Allah, mudah-mudahan sabab ngaji ini satu ngedatengin ridho, kedua membuat senyum baginda Nabi Muhammad. Nah, dah segitu aja Bapak Ibu, silakan kalau ada sesi yang ingin diobrolkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadi dipandu. Kalau kemarin kita ke Rauda itu malah pakai tasreh itu. Iya, mungkin itu hal mutaif yang paham ya. Ketika itu memang jatahnya satu orang satu, tak seperti tahun 2000 ke bawah ya, yang bisa leluasa untuk di Raudhah. Apakah itu termasuk tajdidul atau modernisasi? Ya kalau selama itu Pak, kemajuan yang memang pemerintah menjadikan maslahat bagi banyak orang, tak mengapa selagi tidak keluar daripada jalur syariah. Contoh Pak, kalau kita baca Quran semisal, kan dulu mah nggak ada gadget, pakainya apa Pak? Mushaf ya. Nah sekarang ada gadget, itu namanya modernisasi, pembaruan yang sekiranya dapat maslahat bagus, tetapi dengan catatan ini juga mesti ada rambu-rambunya. Bagaimana? Positifnya dulu Pak ya, positifnya. Ketika ibu bapak seorang yang memang cinta dengan Al-Quran, ketika dia musabma kudu wajib orang tuh punya wudu. Dengan catatan kalau pakai ini mah nggak pakai wudu nggak apa-apa karena bukan mushaf. Tetapi dengan rambu-rambu bacanya kudu kalau bisa mah jangan di tempat yang sekiranya apa Pak? Maaf najis atau tak layak begitu. Jadi ibu kan bisa nanti di pesawat nggak ada wudhu misal, tanpa membawa apa nih Pak? Bisa kan? Itu dengan catatan begitu. Jadi ini juga termasuk keterkaitannya Pak dengan modernisasi yang lain, contohnya seperti gadget gitu kan, seperti misal ada PDF yang misalnya mengumpulkan kitab, nggak perlu bawa kitab lagi gitu, mengefisienkan daripada tenaga. Bisa juga itu. Nyambungnya ke situ ya Pak, boleh itu. Modernisasi sama juga dengan tajdid. Nah, kalau bahasa fikihnya mah ada namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ada itu kalau dalam agama. Nah, kalau dikaitkan dengan wudu ada. Gitu. Mungkin itu ya Pak. Apa gimana Pak? Nanti kita sambung lagi ya. Gitu. Oh tadi Abah ya? Oh iya Bah, tadi tuh karena saya mengefisienkan waktu, satu Bah, dari depan mah dia digoda dari perkara dunia, dari belakang dari akhirat. Tafsir Ibnu Katsir dari samping kanan adalah ngegoda dari kebaikan. Jadi orang yang udah ibadah jangan masih tenang, dimasuki di perasaan apa Bu? Saya merasa lebih baik, saya merasa soleh. Jadi ingat Pak, pakaian mah casing Pak. Bapak lihat saya mah begini doang, di luar pakai lepis ya Pak.
Lah iya, pakai kaos oblong, pakai topi. Karena saya memakamkan diri saya untuk belajar tidak memandang sinis orang yang sekiranya kita secara basically apa Pak? Wih, kayaknya mengali ibadah enggak gitu. Jadi kita jangan mandang. Karena saya punya murid, Pak Haji Adi, Abah, punten, ini mah testimoni aja. Ninggal, dia kerja di Informa. Pulang jam 11 malam, rumahnya di Hanura. Secara jasad, kerja di mana Pak? Di kantor, dengan pakaian bukan apa Pak? Pokoknya nggak kelihatan apanya Pak? Islaminya lah, maaf. Wafat dalam keadaan tumbur kebo dari Arabe itu Pak. Tumburan. Begitu wafat Pak Hadi, pergelangan tangan jempolnya ada digital tasbih. Di motor nggak lepas daripada ketika di ruang IGD masih istighfar. Nyebut daripada Allah Subhanahu secara basically kelihatannya nggak ibadah, tetapi secara ending akhirnya dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Maksudnya jangan merasa lebih baik. Udah pakai jubah, udah pakai segala macam, ngeliat orang di gardu, mang nggak sholat, enggak lah. Neraka 11, jangan, nggak boleh, nggak boleh gitu. Karena saya pengalaman Pak, saya ngajar di PMD Panjang, pelabuhan sebelah kiri, gerbang pertama, namanya PMD Pak. Ceweknya baik-baik Pak Haji. Sana Pak Haji, saya ngajar sana 3 tahun. Baik-baik. Cuman jangan coba-cobalah begitu. Nah, jadi di lapangan itu saya melihat, jangan sampai saya melihat orang yang maaf, apa namanya Pak, pekerja malam ini, jangan sampai saya menuduh mereka ini ahli. Jangan Pak. Siapa tahu dia di ending harinya kekasih Allah. Keempat Pak Haji dari kiri, digoda untuk berbuat maksiat. Maka dalam akidah Jauhar Tauhid Pak ada 4. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngebagi 2. Dosa itu ada kecil, ada besar. Ini yang repot nih Pak, ada golongan Murji'ah. Murji'ah ini adalah menganggap dosa itu kecil semua. Enggak ada dosa gede. Terjadinya nanti meremehkan perkara maksiat. Mamang, kenapa sholat subuh tapi Jumatan enggak? Jumatan mah gampang, orang papa diganti juhur. Meremehi. Ada itu Pak Haji di daerah sana yang saya nggak sebutin. Ada. Rajin Pak, sholat subuh rajin tapi nggak Jumatan. Ditegur ngamuk bawa golok. Repot gaya. Masih hidup orangnya Pak. Saya nggak sebutin orangnya. Nah, itu hati-hati. Meremehkan daripada hati-hati. Ini Murji'ah ini apa Bu artinya Bu? Meremehkan maksiat kecil. Pokoknya maksiat itu nggak dosa itu nggak ada gede, semuanya kecil. Tuh, mungkin yang para koruptor ngamalin ini nih, Murji'ah. Korupsi itu dosa? Makanya korupsi terus. Nauzubillah min jali. Ya Allah, mudah-mudahan RT juga nggak begitu. Amin ya rabbal. Silakan Pak, ada lagi Pak? Udah Pak ya? Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kan Allah Ta'ala, mudah-mudahan pagi hari ini ada berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin sebelumnya kalau ada kata-kata yang menyinggung atau jawaban yang kurang pas. Ini adalah keterbatasan Al-Fakir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu lagi. Mudah-mudahan kita bisa membersami Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan doa berkahnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.